Selamat malam semuanya. Gimana apa kabarnya? Baru berapa orang yang datang ya? Masih semangat kan belajarnya? Oke, kita ketemu lagi di kelas biologi bersama saya, orang yang sama dengan yang kemarin. Masih ingat nama saya kan? Nama saya Imelda. Jadi sekarang kita mau mulai lagi kelas biologi ya. Oh iya teman-teman, kemarin mungkin ada sedikit trouble ya. Saya mohon maaf sebelumnya, dan kita akan review sedikit tentang pertemuan kemarin, yaitu tentang dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan atau plantae. Kemarin kita udah belajar bagaimana sih tumbuhan itu dibedakan dengan organisme-organisme lainnya melalui ciri-cirinya. Ya kan teman-teman? Mbak Fuada dan Ervina kemarin datang kan di kelas kemarin. Nah, ciri-cirinya apa aja coba? Ada yang masih ingat nggak? Ciri-ciri dari tumbuhan. Oh, Mbak Fuada absen ya? Siapa yang datang kemarin? Sambil nunggu-nunggu teman yang lainnya hadir, kita flash review yang kemarin ya. Belum buka buku ya Mbak Fuada. Mbak Tinari, gimana Mbak? Oh, bentar ya. Oke, ciri-ciri dari tumbuhan. Mari kita lihat sebentar. Karena kemarin sudah dibahas, jadi kita cepat aja di sini ya. Jadi ciri-ciri tumbuhan, mana ada yang nyatat nggak apa ini artinya? Ciri-ciri yang pertama eukariotik dan multiseluler. Eukariotik artinya dia tidak memiliki membran inti, sedangkan multiseluler artinya memiliki lebih dari satu sel ya. Jadi dia bukan monoseluler seperti bakteri, tetapi multiseluler. Nah, sementara dia tumbuhan ini bisa membentuk sendiri cadangan makanannya dengan proses fotosintesis. Makanya tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Ya. Kemudian sifat dari tumbuhan selanjutnya fotosintetiknya itu dengan menggunakan klorofil. Klorofil pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu klorofil A dan klorofil B. Sedangkan nanti pada organisme lain ada yang misalnya ganggang itu hanya memiliki klorofil A atau klorofil B saja. Tapi pada tumbuhan dia memiliki dua macam klorofil. Bedanya apa sih klorofil A dan klorofil B? Kemarin ada yang nanya kan. Ini bedanya adalah berdasarkan bagaimana si daun atau daun itu atau tumbuhan menerima jenis cahaya. Jadi cahaya itu sebenarnya jenisnya ada banyak ya kalau kita belajar lebih lanjut. Tapi sampai di sini aja dulu kita bahas. Jadi kalau klorofil A dan B itu ada pada tumbuhan. Kemudian ciri selanjutnya, selamat malam Wiwi. Langsung diambil ya pensil sama pulpennya biar langsung dilanjutkan. Jadi ciri selanjutnya, tumbuhan memiliki dinding sel. Ingat dinding selnya dari selulosa. Nanti kalau ada soal nih misalnya ciri tumbuhan, dinding selnya terdiri dari zat lain.
bukan selulosa. Itu berarti bukan ciri tumbuhan. Jadi harus ingat ya teman-teman, dinding sel tumbuhan terdiri dari zat selulosa. Kemudian ciri selanjutnya, cadangan makanannya berupa amilum. Amilum atau zat pati, itu sama ya. Kemudian ciri selanjutnya, pergerakan pada tumbuhan itu pergerakannya secara pasif. Kenapa pasif? Karena tumbuhan hanya bergerak melalui atau berdasarkan dengan rangsangan. Oke, selanjutnya, nah kemarin kita bicarain tentang pembagian tumbuhan. Jadi ada tumbuhan itu atau plantae itu dibagi jadi tumbuhan tidak berpembuluh dan berpembuluh. Yang tidak berpembuluh dibagi menjadi tumbuhan lumut, dan lumut itu juga dikelompokkan menjadi 3 macam. Kemudian yang berpembuluh itu terdiri dari tumbuhan yang tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Itu kemarin sudah dibicarakan, jadi kita cepat aja di sini. Berpembuluh apa artinya? Yo, ada yang masih ingat nggak berpembuluh? Selamat malam Rohima. Ayo dibuka bukunya langsung. Apa arti berpembuluh? Ini sudah ditulis di sini ya. Berpembuluh itu artinya memiliki berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu adalah sarana transportasi pada tumbuhan. Ada 2 jenis di tumbuhan, yaitu xilem dan floem. Xilem itu yang mengangkut zat air dan juga unsur-unsur hara pada tanah menuju ke tubuh tumbuhan, menuju ke daun tepatnya. Dan kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi ini adalah sarana transportasi dari unsur-unsur yang ada pada tumbuhan. Itu disebut sebagai berkas pengangkut atau pembuluh angkut. Nah, jadi kalau ditanya apa arti berpembuluh, artinya ini ya, memiliki berkas pengangkut. Jadi tumbuhan ada yang memiliki berkas pengangkut dan ada yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kemudian apa kemarin kita bicarain tentang lumut, ciri-ciri lumut. Nah, kemarin udah dibicarakan. Kita cepat aja di sini, karena nanti kita akan lanjut ke bab berikutnya. Kemudian metagenesis tumbuhan lumut. Nah, ini kemarin kan kita ingat nih, ada cara mengingat yang termudah, yaitu dengan ini, ramal Jess. Ada yang masih ingat cara membacanya? Ramal Jess? Ada nggak? Apa sih arti ramal Jess? Sebenarnya singkatan ya teman-teman dari ini. Pertama spora, ra ini disebut ra karena spora. Kemudian ma ini protonema, L itu tumbuhan lumutnya. Dah. Kemudian Z ini zigot, ini ya, zigot. Kemudian E-nya itu embrio, dan S yang satu itu sporogonium, S yang kedua itu sporangium. Jadi ini cara cepat untuk mengingatnya, karena sebenarnya ini adalah siklus atau metagenesis dari tumbuhan lumut. Nah, ini sering dikeluarkan di soal, jadi teman-teman kalau bisa ini harus dihafal ya. Oke, nanti juga kita akan sedikit latihan soal. Nah, di fase ramal itu bersifat ini, haploid atau N, sedangkan di Z ya, itu bersifat ini, diploid atau 2N. Apa haploid, apa diploid? Nanti kita bicarakan tentang itu lebih lanjut. Jadi tumbuhan lumut, metagenesis tumbuhan lumut kalau ditanya itu bisa langsung kalian jawab dengan singkatan ini, tapi kalian harus sebutkan kepanjangannya ya, jangan hanya singkatannya. Ini hanya cara kita mempermudah menghafalnya. Oke, selanjutnya kemarin kita juga membicarakan tentang pembagian tumbuhan lumut. Pembagian tumbuhan lumut. Ada yang masih ingat kan? Tumbuhan lumut dibagi jadi berapa? Ada yang masih ingat?
Ya, tumbuhan lumut di sini udah disebutkan ya, dibagi jadi penggolongan tumbuhan lumut dibagi jadi 3. Oke. Pembagian tumbuhan lumut itu dibagi jadi 3, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, ini gambarnya, kemarin juga udah dilihat ya. Kemudian selanjutnya tumbuhan pakis atau tumbuhan paku. Nah, ciri-cirinya kemarin juga udah kita bicarakan. Nah, ini dia adalah metagenesis tumbuhan paku. Tadi metagenesis tumbuhan lumut, sekarang kita beralih ke metagenesis tumbuhan paku ya teman-teman. Jadi kalau ini kita cara menghafalnya lebih mudah dengan ini, Rata zepakus. Rata zepakus. Rata di sini bersifat haploid dan zepakus di sini bersifat diploid. Ra di sini artinya spora, ta protalium, z zigot ini ya. E-nya itu embrio. Jadi kalau sudah zigot pasti menghasilkan embrio. Jadi E-nya itu artinya embrio. Teman-teman sambil dicatat ya biar nanti kalau ada pertanyaan kalian langsung bisa jawab. Paku di sini artinya tumbuhan paku. Kemudian S yang terakhir di sini artinya sporangium. Oke, dan sifatnya ini juga teman-teman kalau bisa dihafal, soalnya ini juga sering keluar di soal. Jadi rata itu bersifat haploid, zepakus itu bersifat diploid. Selanjutnya, nah penggolongan paku kemarin juga udah sebentar sih dibicarakan, tapi karena ada trouble itu ya. Jadi penggolongan paku itu dibagi jadi 3. Ya, yaitu paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Paku kawat ini ciri-cirinya yang sangat ciri khususnya itu daun kecil, tersusunnya spiral, terus batangnya itu seperti kawat. Nah, cara kita mempermudah menghafal dari paku kawat ya bentuknya batangnya itu seperti kawat. Contohnya itu paku tanduk rusa. Kemudian paku ekor kuda. Yang selanjutnya itu cirinya ini daunnya kecil, kemudian tunggal dan tersusun melingkar. Ya, sporangiumnya tersusun dalam strobilus. Strobilus itu daun ya. Strobilus itu adalah bunga semu ya pada tumbuhan paku. Contohnya itu adalah Chrysanthemum debile atau paku ekor kuda. Kemudian ciri pembagian yang selanjutnya itu adalah paku sejati. Tumbuhan paku sejati cirinya berdaun besar, daun mudanya menggulung. Maksudnya pada ujung daunnya itu menggulung ya pada daun muda. Kemudian sporangiumnya terdapat pada sporofil. Contohnya ini ada paku tiang, suplir, paku sarang burung, terus ada semanggi, Marsilea crenata. Itu sering untuk sayur-sayuran ya, sama untuk tanaman hias suplir ini. Nah, ini dia macam-macam dari tumbuhan paku. Seperti tadi sebutkan ada Asplenium nidus. Asplenium ini gambarnya. Kemudian ada ini Aspidium pedatum, Marsilea crenata, ini semanggi ya, dan ini yang lain-lainnya ya teman-teman. Jadi kalau belajar biologi kita belajar nama Latin juga. Mungkin nanti teman-teman bisa searching juga arti-arti nama Indonesia atau nama lokalnya dari tumbuhan-tumbuhan ini. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau nama lainnya adalah spermatophyta. Tunggu sebentar. Tumbuhan berbiji. Iya, semanggi enak tuh. Ya, bener ya Fuada ya. Enak tuh dimasak. Sekali-sekali bolehlah Fuada dimasakin buat saya.
Sebentar. Hmm. Kemarin filenya udah saya edit tapi kayaknya nggak tersimpan. Oke. Sabar ya. Sambil ingat-ingat yang kemarin. Jadi tumbuhan paku. Oh, ini. Oh iya, wadah, Jawa Barat ya. Bolehlah kapan-kapan. Ini nggak termasuk ke sini. Ya, oke. Ya, tadi kita udah bisa membedakan ya teman-teman gimana tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Udah bisa bedain belum metagenesisnya atau pergiliran keturunannya? Metagenesis tadi ada ramal Jess, terus yang pada tumbuhan paku ada Ratazepacus. Nah, kalau teman-teman disuruh melengkapi ini bisa nggak? Lengkapi metagenesis tumbuhan lumut berikut ini. Siapa yang bisa? Coba dijawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3, 4, dan 5. Nomor 1 apa? Dengan cara mudah tadi, lumut ya, berarti yang mana tuh lumut? Yang Ratazepacus atau Ramaljes? Udah jelas ya yang Ramaljes. Jadi ramal. Ra itu spora, berarti nomor 1 apa? Ma. Ma itu apa tadi? Ada yang bisa? Ma itu apa? Iya kok. Ma itu jawab. Rama. Ma-nya apa coba? Coba dibuka lagi bukunya, catatannya. Rama. Ma itu protonema. Ya, jadi Rama, protonema nomor 1. L-nya apa? Ya, malam. Oh, Mas. Mbak Yuliani ya. Mbak Yuliani ya, selamat malam. Ya, nggak apa-apa, yuk langsung dibuka bukunya. Mbak Rohima, oh ya bener ya, protonema. Terus yang nomor 2-nya apa? Iya, benar Mbak Rohima. Wah, udah bisa nih. Terus nomor 3, nomor 4-nya apa? Kalau dia menghasilkan sperma, itu berarti adalah gametopit, gamet yang jantan ya. Terus kalau yang menghasilkan ovum itu pasti gamet betina. Nah, gamet jantan pada tumbuhan lumut itu disebut sebagai antheridium. Kita lihat lagi tadi gambarnya. Nah, ini gamet jantan itu antheridium dan gamet betina itu archegonium. Jangan sampai kebalik. Nah, jadi di sini isinya antheridium, di sini archegonium, kemudian menghasilkan sperma, menghasilkan ovum. Nah, kalau bersatu pasti dinamakan zigot, dan setelah itu jadi zigot. Setelah jadi zigot, jadi embrio, baru jadi ramal Jess. Double S tadi ya. Sporangium. Sebelum sporangium apa? Sebelum sporangium coba kita lihat.
sporogonium. Jadi di sini jawabannya adalah sporogonium. Itu ya. Jadi dengan menggunakan ramal Jess kita bisa menjawab soal ini. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, kan bisa semuanya udah bisa kan sebutkan kan? Baru selanjutnya, nah ini artinya haploid sama diploid tadi. Jadi kalau haploid itu individunya memiliki separuh jumlah genom sel normal atau sel tubuh. Genom itu artinya informasi genetik, materi genetik yang ada dalam suatu organisme. Jadi kalau haploid atau N, tadi disebut N ya, dia hanya memiliki separuh dari jumlah genom sel dari seluruh tubuh. Separuh berarti N tadi. Terus kalau diploid itu memiliki sel dengan 2 set genom atau 2N. Jadi kalau misalnya sel tubuhnya ada, misalnya ada 16 diploid, 16, berarti haploidnya berapa? Dibagi 2 tinggal ya, jadi 8. Jadi haploid itu separuhnya jumlah genetik atau jumlah genom dari sel tubuhnya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Kok penggulangan lumut? Coba pikir-pikir apa yang mau ditanya. Nah, ini adalah jenis daun yang ada pada tumbuhan paku. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada 2 jenis ya, yaitu daun tropofil dan daun sporofil. Berdasarkan fungsinya, daun pada tumbuhan paku itu dibagi menjadi 2, yaitu daun tropofil dan daun sporofil. Dari namanya kita bisa tahu sporofil berarti menghasilkan spora. Berarti fungsi dari daun sporofil adalah daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Sementara kalau daun tropofil itu adalah daun yang khusus untuk fotosintesis atau asimilasi. Kita lihat warnanya kan hijau, jadi zat hijau pada daun ini itulah yang digunakan untuk sebagai proses fotosintesis, yang berperan di dalam proses fotosintesis. Apa ya zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis? Namanya klorofil. Jadi ini yang sporofil ya, Wiwi, itu ada bedanya, ada sporanya di sini karena fungsinya menghasilkan spora kan. Biasanya pada bagian atas atau bawah, permukaan atas atau permukaan bawah pada paku. Coba kalau kalian lihat tumbuhan paku, sporanya atau yang ini sporanya ini ya, kecil-kecilnya ini ada di permukaan atas atau permukaan bawah. Coba dicari nanti ya, tumbuhan paku sini ada nggak di Taiwan? Oke, ya Mbak Wiwi, ya benar ya. Nah, tadi ramal jes itu tumbuhan lumut ya, sementara ratajeb itu pada tumbuhan paku. Cara bacanya sama juga, tadi udah belum ya. Jadi ra-nya ini spora, ta artinya ini sini protalium ya. Beda dengan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut itu protonema, sementara di tumbuhan paku namanya protalium fase gametofitnya. Kemudian Z di sini zigot, embrio, zigot menjadi embrio itu selalu ya. Kemudian menjadi tumbuhan paku, dan S yang terakhir itu adalah sporanium. Nah, jadi kalian sekarang udah bisa dong bedain metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah ini, ayo kita lengkapin yuk sama-sama metagenesis tumbuhan paku. Ada yang bisa isi nggak? Nomor 1 apa? Terus ini isinya apa? Nomor 2, 3. Jadi dengan menggunakan yang tadi ya, spora, tumbuhan paku berarti dia spora dulu baru protalium. Di nomor 1 protalium kita isi,
Kemudian antheridium menghasilkan apa? Menghasilkan gamet jantan. Apa gamet jantan? Sperma. Kemudian yang di sini adalah gamet yang betina, yaitu apa namanya? Archegonium. Ya, sama dengan tumbuhan lumut juga. Kita lihat slide sebelumnya. Nah, Archegonium ini bedanya cuma di sebelah kanan sama di sebelah kiri ya, dibalik dari yang ini. Makanya teman-teman harus tahu hasil dari antheridium, atau antheridium itu menghasilkan sperma. Jadi mau dibalik-balik juga teman-teman nggak salah. Antheridium menghasilkan sperma atau zooid, kemudian Archegonium menghasilkan sel telur. Sel telur nama lainnya ovum. Jadi kalau ada istilah sel telur atau istilah ovum itu sama ya teman-teman. Jadi di sini Archegonium di bawahnya menghasilkan ovum. Kemudian bersatu, sperma dan ovum bersatu menghasilkan zigot menghasilkan embrio. Oke. Setelah itu apa tuh? Zepakus. Berarti di sini tumbuhan nomor 3 ini tumbuhan paku. Kemudian menghasilkan sporangium dan seterusnya menghasilkan spora. Oke, jadi kalau ada soal tentang ini, teman-teman udah bisa isi ya dengan tadi menghafalnya dengan cara Ratazepakus. Penggolongan paku kemarin udah dibicarakan, kita lanjut aja. Nah, ini macam-macam paku tadi. Oke, ini perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalau secara metagenesis, ya seperti yang kita bicarakan tadi, kalian bisa lihat bedanya di sini. Di sini di tumbuhan paku, di sini protalium, di sini protonema, ya. Oke, dan kemudian di sini, susunannya kan di sini tumbuhan lumut setelah protonema. Kemudian pada tumbuhan paku setelah zigot muncul tumbuhan paku. Jadi di tumbuhan paku gametofitnya itu disebut protalium. Jadi dari tadi protalium itu apa sih, Miss? Protalium itu fase gametofit dari tumbuhan paku. Artinya fase yang menghasilkan gamet, ya. Dari namanya kita tahu gametofit berarti fase yang menghasilkan gamet. Gamet itu apa? Adalah antheridium dan archegonium, atau menghasilkan sperma dan menghasilkan ovum. Kemudian sporofit, artinya fase yang menghasilkan spora. Apa fase yang menghasilkan spora pada tumbuhan paku? Yaitu tumbuhan paku itu sendiri. Kemudian akar pada tumbuhan paku itu adalah akar serabut. Berkas pengangkutnya, apa tadi nama lain berkas pengangkut? Pembuluh angkut, ya. Itu ada. Jadi pada tumbuhan paku itu ada berkas pengangkutnya. Nama lain dari berkas pengangkut tadi pembuluh, dan nama lain lagi itu adalah tracheophyta. Aduh, banyak banget namanya ya. Tracheophyta. Ya, kalau belajar biologi harus banyak istilah yang harus dibaca, harus dipelajari. Kemudian di tumbuhan lumut seperti ini, protonema tumbuhan lumut menghasilkan gamet. Jadi di sini gametofit atau fase yang menghasilkan gametnya itu adalah tumbuhan lumut. Kemudian fase yang menghasilkan spora itu adalah apa di sini? Sporogonium ini ya. Akarnya berupa rhizoid. Tadi yang di sini akarnya serabut, sini rhizoid. Berkas pengangkutnya tidak ada. Jadi nama lainnya adalah non-tracheophyta atau tidak ada berkas pengangkut. Nah, ini ciri perbedaan dari tumbuhan lumut dan paku juga. Kalian bisa pelajari nanti, sama ya. Cuma lebih dibuat jadi tabel. Nah, kita selanjutnya akan berbicara tentang tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu nama lainnya adalah spermatophyta. Ya, jadi tumbuhan berbiji dibagi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau
Nah, kita bicara yang pertama tentang gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa sih disebut berbiji terbuka? Mari kita lihat ciri-cirinya. Jadi, tumbuhan gimnospermae itu berkembang biak dengan biji, ya, makanya disebut tumbuhan berbiji. Nah, kemudian alat perkembangbiakannya berupa bunga semu atau nama lainnya adalah runjung atau strobilus. Nah, daunnya, kalau kita lihat daunnya itu seperti jarum, kecuali pada melinjo. Udah pasti teman-teman udah tahu ya pohon melinjo. Kemudian akarnya itu akar tunggang dan berkambium. Nah, ini strobilus atau bunga semu atau runjung. Ini adalah gambarnya ya teman-teman ya. Kalian bisa sering temukan ini kan pada di mana coba kalian bisa temukan ini? Runjung atau strobilus. Mari kita lihat pembagiannya. Nah, bicara tentang tumbuhan pasti banyak klasifikasi atau penggolongannya. Klasifikasi gimnospermae. Yang pertama adalah Cicadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, dan yang keempat adalah Conifera. Jadi ada 4 golongan dari gimnospermae. Nah, klasifikasi gimnospermae yang pertama Cicadophyta. Cirinya dioecious. Dioecious itu berumah 2, artinya bunga jantan dan bunga betina ya, itu terpisah pada pohon yang berbeda. Contohnya Cikas rumpi atau pakis haji. Ya, biasanya dipakai untuk tanaman hias. Ini gambarnya. Ya, pasti sudah familiar ya dengan ini ya. Cikas rumpi, nama Latin atau nama biologinya. Kemudian ada Ginkgophyta. Ya, penggolongan yang kedua adalah Ginkgophyta. Cirinya sama, dioecious. Tadi apa? Berumah 2. Berumah 2 artinya apa? Bunga jantan dan bunga betina itu berada pada pohon yang berbeda. Nah, daunnya berupa kipas. Kemudian tulang daun menggarpu. Tulang daunnya menggarpu. Biasanya digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetik. Kalau teman-teman tahu kan ada tuh ekstrak ginkgo yang biasa dijual dalam bentuk tablet misalnya kan, itu berkhasiat mempertahan daya ingat. Ini contohnya, ini gambar dari pohon ginkgo biloba itu. Jadi contoh dari klasifikasi gimnospermae pada kelas Ginkgophyta itu adalah ginkgo biloba. Dan selanjutnya, klasifikasi selanjutnya ada Gnetophyta. Gnetophyta contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. Apalagi ini nih ya, sering buat emping kan. Kemudian strobilus jantan yang tersusun majemuk. Ciri selanjutnya daun berhadapan atau melingkar. Klasifikasi selanjutnya ada Coniferophyta atau conifer. Jadi yang di sini cirinya monoecious. Monoecious ya. Monoecious itu berumah 1, artinya bunga jantan dan betina berada pada satu pohon. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi yang Ginkgophyta dan juga. Nah, ini Cicadophyta itu dioecious. Sementara yang ini Coniferophyta, conifer itu monoecious. Daunnya berbentuk jarum. Kemudian hidup sebagai perdu atau pohon, memiliki strobilus berbentuk kerucut. Strobilusnya kerucut. Kemudian contohnya apa? Nah, ini sering kita lihat Pinus, Agathis alba atau damar. Oke teman-teman, selanjutnya kita bicarakan tentang tumbuhan biji tertutup ya. Berbiji terbukanya tadi dibagi 4 ya. Bagi 4 apa aja tadi? Yang pertama ada yang masih ingat gak? Cicadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Coniferophyta. Ini dia. Dan contohnya dari masing-masing kelas juga teman-teman
Harus tahu Cicadophita itu cikas rumpi atau pakis haji. Contoh dari ginkgo pita, ginkgo biloba. Kemudian pada Genetophyta contohnya Genetum genemon atau melinjo. Kemudian pada Conifera itu contohnya yang paling terkenal tuh Pinus mercusi atau pinus. Sebenarnya contohnya ini hanya mewakili ya, karena begitu banyak tumbuhan dari masing-masing kelas. Kemudian tentang biji, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu dibedakan menjadi dikotil dan monokotil. Contoh ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, daunnya lebar dan venasi jelas. Venasi apa? Ada yang tahu? Venasi itu adalah tulang daun. Jadi tulang daunnya itu jelas kelihatan gitu ya. Bunganya itu adalah bunga sesungguhnya atau bunga sebenarnya. Nah, nanti kita belajar struktur dari bunga. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae itu ada yang bersifat monoseus dan ada yang bersifat dieseus. Pembuahannya ganda, artinya fertilisasinya itu 2 kali. Ganda ya, 2 kali. Pembuahan apa sih? Pembuahan ganda. Nama lainnya fertilisasi. Jadi pembentukan dari gamet itu terjadi 2 kali. Kemudian ciri selanjutnya, bakal biji di dalam daun buah atau yang namanya karpel. Daun buah atau karpel. Jadi ini teman-teman gambar dari struktur bunga. Kalau bisa teman-teman gambar ulang kemudian tunjuk lagi apa-apa aja tuh bagiannya, karena ini juga sering dijadikan soal, ditutup namanya terus teman-teman suruh sebutin ini apa, ini apa, ini apa. Kita lihat dari sini, ini kepala putiknya ya, kepala putik ini yang paling tinggi ini. Kemudian yang di samping-sampingnya ini kepala sari. Kepala sari di bawahnya ada yang panjang, itu namanya tangkai sari. Tangkai sari. Kemudian nah, di bawah dari kepala putik ada tangkai putik. Tangkainya namanya tangkai putik. Dan di paling ujung ini di dasar bunga, ini dasar bunga ya, ada yang namanya bakal buah di dalamnya. Dalamnya lagi ada bakal biji. Sementara yang sering kita lihat itu kan mahkotanya, ya, mahkota bunga. Di sini yang warnanya merah ya. Jadi teman-teman pelajari lagi ya, nanti di kelas kalian pelajarin lagi tentang pembagian dari struktur bunga ini. Nah, perbedaannya sekarang kita lihat. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Mungkin teman-teman udah ada yang bisa sih membedakan mana sih yang dikotil, mana yang monokotil. Coba ada nggak yang bisa nyebutin contohnya tumbuhan dikotil atau tumbuhan monokotil? Coba aku mau dengar. Siapa yang bisa jawab perbedaan dikotil dan monokotil? Contoh dari tumbuhan dikotil apa? Atau tumbuhan monokotil? Siapa yang bisa jawab? Ya dikasih poin nih. Coba jawab aja. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau kita lihat ciri-cirinya ini, dikotil biji tunggal Wiwi Purwanti. Mbak Wiwi, dikotil itu biji di itu artinya 2, mono artinya 1. Yuk kita lihat di sini kan udah ada ciri-cirinya. Keping biji. Jadi kenapa dibedakan dikotil, kenapa dibedakan dengan monokotil? Itu dilihat dari keping biji. Ya. Keping bijinya.
berkeping berapa dia? Berkeping 1 berarti dia itu monokotil, dan berkeping 2 itu berarti dikotil. Ya. Jadi Mbak Wiwi maksudnya biji tunggal. Berarti kebalik ya Mbak Wiwi ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang udah tahu. Jadi bisa hafal dong, monokotil itu berarti artinya biji berkeping 1. Oke, dan kemudian kalau dikotil itu biji yang berkeping 2. 2 kotiledon. Jadi setiap kepingnya itu namanya kotiledon. Oke, di sini ada 1, di sini ada 2. Tulang daunnya, oh Mbak Marini, nggak apa-apa ya, dah gabung aja, udah mau selesai dong. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita membedakan dikotil dan monokotil Mbak Marini. Mungkin Mbak Marini juga udah tahu contoh-contoh tumbuhan monokotil atau dikotil dan monokotil. Dilihat dari tulang daunnya teman-teman. Kalau dilihat dari tulang daunnya, perbedaannya seperti ini. Kalau tulang daun pada tumbuhan monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sementara pada tumbuhan dikotil, kita lihat tulang daunnya menyirip atau menjari. Jadi seperti ini bentuknya. Menjari ya, seperti jari. Kemudian pada batang, perbedaannya gimana coba pada batang? Itu dibedakan berdasarkan berkas pengangkut. Aduh, dari tadi ngomong berkas pengangkut. Nama lainnya apa itu? Pembuluh angkut. Kalau kita lihat tadi yang di awal, pembuluh angkut terdiri dari xilem dan floem. Sudah dicatat apa fungsinya xilem, apa fungsinya floem? Sudah ya, sudah tahu jadi bedanya. Jadi kalau dilihat dari batang, kecil ya suaranya ya. Waduh, gimana dong? Yang lain gimana? Suaranya kecil ya? Oh. Jadi kalau dilihat dari batangnya, tumbuhan monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau digambar, kalau dia lingkaran, jadi berkas pengangkutnya xilem floem tadi itu tersebar merata di setiap di bagian batangnya itu tersebar merata. Kemudian kalau yang dikotil, susunan berkas pengangkut itu tersusun secara teratur seperti ini. Ya. Jadi tersusun lebih rapi. Ini kan xilem dan floemnya. Xilem dan floemnya. Nah, kita lihat sekarang dari segi bunganya. Bunga, kalau tumbuhan monokotil, bunganya seperti ini. Bagian perhiasan bunga itu hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Perhiasan bunga di sini maksudnya mahkotanya ya, mahkota yang merah tadi itu terdiri dari 3 atau kelipatan. Sementara yang di dikotil, mahkotanya terdiri dari 2 atau 4 atau 5 atau kelipatannya. Jumlahnya. Nah, kemudian dari segi akar. Gimana tuh? Kalau tumbuhan monokotil, sistem akarnya serabut, sementara dikotil, sistem akarnya tunggang. Lebih kuat yang mana nih kalau dicabut? Kalau misalnya kita mau cabut, yang mana yang bisa dicabut dengan mudah? Serabut atau tunggang? Yang pasti ini ya. Oh, serabut. Ya benar ya Mbak Rohima ya. Jadi kita bedakan tadi antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, ini sebenarnya sama, cuman disusun lebih sistematis, lebih ke tabel. Ya, kadang soal gini mau dia bisa aja dikosongin ya. Jadi kalian harus bisa menjawab apa yang kosong misalnya gitu kan. Akar pada tumbuhan monokotil serabut, dikotil tunggang. Kemudian batang. Nah, batang tadi udah dilihat ya, batang gimana? Kalau tumbuhan monokotil,
batangnya itu tidak berkayu dan memiliki ruas-ruas. Ruas-ruas apa? Kayak ada segi-segi batas-batasnya, sekat-sekatnya itu. Kemudian kalau tumbuhan dikotil itu batangnya berkayu dan bercabang. Pertumbuhan sekunder, kalau dilihat dari segi pertumbuhan sekunder atau ada tidaknya kambium, ya, di sini kalian bisa lihat tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium dan tumbuhan dikotil memiliki kambium. Nah, ini paling sering ya dibedakan tumbuhan monokotil dan dikotil itu berdasarkan ada tidaknya kambium. Jadi kalian harus udah ingat sekarang ya mana yang punya kambium, mana yang belum, yang tidak punya kambium. Nah, kalau tipe berkas pengangkutnya, tadi kan ada berkas pengangkutnya yang tersebar. Di sebelumnya ini tadi kan ada yang tersebar, ada yang teratur. Nah, ini nama lain dari kolateral tertutup pada monokotil, itu tersebar, tidak memiliki kambium. Sementara kolateral terbuka, itu strukturnya rapi, tersusun di dalam lingkaran kambium. Jadi istilahnya namanya kolateral terbuka. Kolateral terbuka. Kemudian struktur serbuk sarinya ya, pada monokotil itu memiliki satu pori, kemudian pada tumbuhan dikotil memiliki 3 pori. Ya, ini perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi contohnya apa? Contoh-contoh dari tumbuhan monokotil ini kita lihat nih. Jadi ada dibedakan berdasarkan suku-suku lagi ya. Tadi seperti tumbuhan paku tadi ada tumbuhan Gymnospermae, tadi ada Genetophyta, ada Coniferophyta, ada Cicadophyta. Nah, begitu juga pada tumbuhan monokotil itu dibagi menjadi beberapa suku. Ada Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Zingiberaceae, Musaceae, kemudian ada Palmae. Nah, contohnya ini contoh jenisnya atau spesiesnya. Tebu, itu Poaceae itu contohnya tebu, ada bambu. Kemudian lidah buaya pada Liliaceae. Bawang merah, bawang-bawangan itu termasuk ke suku lili-lilian. Kemudian Orchidaceae itu suku anggrek-angrekan. Kemudian Zingiberaceae itu suku jahe-jahean. Selanjutnya ada Musaceae itu suku yang pisang-pisangan, pisang nama latinnya Musa paradisiaca. Kemudian Palmae itu suku palem-paleman, kelapa, aren. Nah, ini adalah contoh tumbuhan monokotil. Kemudian yang dikotil gimana? Nah, kita lihat di sini tumbuhan dikotil juga dibagi berdasarkan suku-suku Papilionaceae, suku kacang-kacangan, kemudian Solanaceae atau suku terong-terongan, Myrtaceae atau suku jambu-jambuan, kemudian ada Cucurbitaceae, Rutaceae, jeruk-jerukan, kemudian ada Euphorbiaceae atau suku getah-getahan. Jadi tumbuhan yang bergetah itu termasuk ke dalam tumbuhan Euphorbiaceae. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat sendiri sini kan. Kalau papilion yang kacang-kacangan itu ada contohnya kacang tanah. Kacang-kacangan semua termasuk ke Papilionaceae. Mungkin teman-teman bisa sebutkan jenis lain dari kacang. Jadi kalau kacang tanah nama latinnya Arachis hypogea. Kemudian kentang itu atau Solanum tuberosum. Teman-teman bisa sebutkan jenis kentang yang lain ya, Solanum yang lain. Kemudian jambu biji atau Psidium guava. Kemudian ada mentimun, itu dikotil ya, Cucumis sativus, kemudian jeruk bali, ketela pohon, atau Manihot utilissima. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah bisa membedakan atau mengklasifikasikan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tumbuhan ya, berdasarkan
klasifikasinya. Jadi ada klasifikasi tumbuhan itu ada, kalau kita lihat di slide yang paling awal, kemarin kan kita flashback. Nah, ini jadi kita udah tahu itu lumut itu dibagi menjadi 3, tumbuhan paku dibagi menjadi 3, kemudian gimnospermae tadi dibagi menjadi berapa? 4 kelas. Kemudian angiospermae itu selalu dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Dan struktur bunga juga kalian udah tahu tadi ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kelas kita kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan juga nanti bisa kalian chatting langsung ke saya. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.